Saya Anita Winasi dari kelas 11 TKJ 1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perencanaan produksi massal dan indikator keberhasilan produksi massal. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai perencanaan produksi massal. Apa itu produksi massal? Produksi massal adalah sebuah proses menciptakan ide pokok dan menindaklanjuti produk sampai ke pasaran. Apa saja yang harus kita rencanakan agar barang tersebut sampai ke pasaran? Ada 3 cara. Yang pertama, memperbaiki produk. Yang kedua, distribusi. Yang ketiga, promosi. Ketiga ini harus ada jika strategi kita yang awal terjadi kegagalan. Pertama, kita akan membahas mengenai dimensi perkembangan produk. Dimensi adalah pandangan kita. Yang pertama, kita harus memandang kualitas produk. Kenapa? Karena kualitas produk akan berdampak langsung ke pelanggan. Yang kedua, biaya produk. Yang ketiga, waktu pengembangan berhubungan dengan teknologi yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Yang keempat, biaya pengembangan. Yang kedua, kita akan membahas mengenai masalah dalam perencanaan produksi. Ada 3 masalah, yaitu fasilitas produk. Yang kedua, cara kita membagi alat produksi. Yang ketiga, memaksimalkan penggunaan alat. Hubungan antara perencanaan dan pengendalian produksi. Yang pertama, perencanaan produksi yang dimana ini sangat berpengaruh di saat awal kita merencanakan suatu produksi. Yang kedua, pengawasan produksi. Sedangkan pengawasan produksi ini adalah kita mengawasi perkembangan produksi berhasil atau tidaknya. Yang ketiga, kita akan membahas mengenai poin-poin penting hubungan antara perencanaan dan pengembangan. Pembagian antara perencanaan dan pengendalian. Perencanaan, poin penting pertama adalah kita harus mengidentifikasi tindakan. Pengendalian fungsinya adalah setelah ditindakkan pengendalian berfungsi memastikan tindakan berhasil atau tidak. Lalu poin kedua, perencanaan membantu revisi. Di pengendalian, maksudnya dari membantu revisi adalah membantu memberikan informasi. Yang ketiga, membuat rencana. Pengendalian ini berfungsi memperkuat perencanaan. Yang keempat, kita akan membahas mengenai faktor-faktor pengendalian perkembangan perencanaan produksi. Ada 5 faktor-faktor. Yang pertama, tidak tersedianya bahan baku. Yang kedua, terjadinya kerusakan mesin dan peralatan. Yang ketiga, terjadinya perubahan permintaan. Yang keempat, tidak adanya pekerja. Kelima, kurangnya komunikasi antara para pekerja atau antara atasan dan bawahan. Fase-fase dalam perencanaan produk. Yang pertama, mengidentifikasi peluang. Yang kedua, mengevaluasi produk. Evaluasi adalah melihat atau mengevaluasi sebuah rencana kita dari segmentasi pasar, perkembangan teknologi, perencanaan platform, atau bagaimana cara kita mengiklankan produk. Evaluasi produk layak atau tidak untuk diproduksi. Yang ketiga, pengelolaan sumber daya dan waktu. Sumber daya adalah tenaga kerja dan kita juga harus memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Yang keempat, merefleksi hasil dengan proses. Refleksi adalah hasil kita sudah bagus atau tidak dengan proses yang kita buat ini. Selanjutnya saya akan membahas mengenai indikator-indikator keberhasilan produksi massal. Yang pertama, produktivitas. Produktivitas adalah ukuran
tentang bagaimana sebaiknya sumber daya dapat diatur dan dimanfaatkan dengan baik. Selanjutnya, di sini saya akan membahas aspek produktivitas. Yang pertama, perhitungan produktivitas dalam perusahaan. Yang kedua, dimensi keberhasilan produktivitas. Dimensi keberhasilan produktivitas ini ada banyak ya. Yang pertama, sikap kerja seperti bagaimana kita melayani sikap kita sebagaimana kita melayani, bagaimana sikap kita dapat peduli terhadap rekan kerja kita, dan sikap bekerja kita itu. Yang kedua, tingkat keterampilan dan kemampuan yang kita miliki. Yang ketiga, hubungan lingkungan kerja adalah hubungan dengan suasana yang ada di lingkungan perusahaan tersebut. Jika kita harus bisa beradaptasi dengan suasana perusahaan. Yang keempat, manajemen produktivitas adalah harus dapat menjaga komunikasi agar bagian seperti menjaga komunikasi aktor para pekerja. Yang kelima, efisiensi tenaga kerja adalah sejauh mana sumber tenaga kerja kita ini dapat mengerjakan pekerjaan dengan baik dan ada berapa jumlah tenaga kerja yang kita miliki. Yang keenam, kewirausahaan adalah kita melihat potensi apa saja yang dimiliki daerah di mana perusahaan kita dibangun. Yang kedua, saya akan membahas mengenai kapasitas produk. Kapasitas produk adalah hasil produksi atau volume pemrosesan atau jumlah unit dapat diatasi, diterima, disimpan, atau diproduk dalam periode tertentu. Jenis-jenis produksi. Kapasitas produksi atau kapasitas desain adalah produk yang benar-benar jadi. Kapasitas efektif adalah kapasitas yang dapat berkurang yang terjadi apabila terjadinya kecacatan, rusak, atau tidak sesuai dengan hasil yang kita produksi tersebut. Kapasitas pemanfaatan adalah kapasitas pendukung dari kapasitas produk dan kapasitas efektif. Pengelolaan permintaan. Jika permintaan melebihi kapasitas, apa yang harus dilakukan jika permintaan melebihi kapasitas? Perusahaan dapat membatasi permintaan dengan menaikkan harga barang. Yang kedua ini, jika kapasitas melebihi permintaan, kita harus pandai-pandai mempromosikan produk yang kita miliki ini. Yang ketiga, penyesuaian pada permintaan musiman. Contohnya, misalnya lagi musimnya anak sekolah memasuki ajaran baru. Adanya permintaan pembuatan baju seragam sekolah, tas sekolah, di sana harus disesuaikan dengan pemesanan atau permintaan. Proses produksi. Yang pertama kita akan membahas 1. Perangkat keras seperti komputer, CPU, dan ini harus dirakit oleh orang-orang yang ahli komputer. Yang kedua, perangkat lunak. Pendekatan kostumisasi massal atau penawaran produk yang telah disesuaikan baik secara individu menggunakan sumber daya yang sudah ada, misalnya dengan menyesuaikan dengan keinginan pelanggan ataupun menyesuaikan dengan apa yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Apa saja customizer kolaboratif? Customizer kolaboratif adalah pendekatan di mana pelanggan atau individu melakukan dialog. Misalnya kita bertanya, apa saja yang dibutuhkan oleh pelanggan tersebut? Kita lihat, oh pelanggan membutuhkan hal-hal unik. Contohnya, barbershop. Kita bertanya, mau model rambut seperti apa? Seperti itu. Customizer adaptif. Customizer adaptif adalah manufaktur penawaran produk standar namun masih dapat disesuaikan. Kita membicarakan mengenai HP, misalnya HP A dan HP B fungsinya sama tapi beda merek.
itu disebut menawarkan produk standar tapi masih disesuaikan. Kustomisir kosmetik. Kustomisir kosmetik adalah menyajikan produk standar berbeda untuk berbeda pelanggan. Contohnya, minyak goreng. Yang kita ketahui minyak goreng banyak ini, tapi dari satu minyak goreng ini berbeda-beda jenisnya, beda ukurannya. Terima kasih.